Desa Tegalrejo, sebuah nama yang buat orang kota mungkin terdengar biasa saja. Tapi bagi warga Kecamatan Lereng Gunung di Jawa Tengah, tempat itu punya satu reputasi yang orang jarang mau ucapkan keras-keras. Bukan karena ada rampok, bukan karena ada dukun santet, tapi karena di sana ada sebuah rumah kayu tua yang entah kenapa tamu yang masuk seringkali tidak pernah keluar lagi. Malam itu udara turun dingin. Kabut dari lereng mengusap perlahan sawah dan jalan tanah. Di kejauhan, suara kentongan musala terdengar pelan-pelan bercampur bau kayu bakar. Di tengah suasana itu, sebuah rumah joglo kecil berdiri sendiri, agak terpisah dari rumah penduduk lain. Gentengnya tua, dindingnya sudah kehitaman dimakan usia. Dan di terasnya tergantung lonceng angin bambu yang setiap kali ada angin lewat akan berbunyi ting, ting, pelan, seperti memanggil. Itulah rumah Mbah Rukiem, janda tua. Hidup sendiri. Suaminya wafat puluhan tahun lalu. Tidak punya anak, tidak punya saudara dekat. Tapi, entah mengapa, rumahnya tidak pernah sepi. Orang-orang bilang, karena dia dermawan, nak. Siapapun yang ziarah ke makam wali di atas sana, kalau kemalaman, nginepnya ya di Mbah Rukiem. Versi desa terdengar sederhana. Tapi nanti, kamu akan lihat apa yang disebut terlalu ramah di desa sunyi bisa berubah jadi sesuatu yang tidak benar. Malam itu ada 4 orang peziarah datang dari arah Jalan Setapak. 1 bapak parubaya, 2 ibu-ibu, dan 1 pemuda pemalu yang membawa tas ransel. Mereka kelelahan, sandal mereka penuh tanah. Wajah mereka berkeringat dingin meski udara pegunungan menusuk. Ziarah siang hari, turun sore, tersesat sedikit, akhirnya kemalaman. Bu, permisi, apa di sini bisa numpang istirahat? Suara bapak itu pelan, sopan. Pintu kayu rumah itu berderit. Krek. Seorang perempuan tua berkerudung gelap, wajahnya penuh keriput tapi matanya tajam, muncul dengan senyum lebar. Lo, ziarah. Ya Allah. Masuk to, le. Embok, ayo masuk. Dingin koyo ngene. Nanti masuk angin. Di sini aja. Di rumah Mbah, gratis. Wong kalian tamu Allah. Nada suaranya halus, Jawa sekali. Hangat. Tidak ada kecurigaan sedikit pun. Ia mempersilakan mereka masuk, menaruh tikar pandan bersih, menghidangkan teh panas, dan dari dapur mulai terdengar suara panci. Kayu dimasukkan ke tungku. Bau bawang goreng dan santan tumis mulai memenuhi ruangan. Untuk peziarah yang kelelahan, itu terasa seperti surga kecil. Wah, Mbah baik banget. Kami cuma mau istirahat sebentar kok, kata pemuda itu. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Rumah Mbah memang untuk tamu. Wong Mbah sudah tua. Sudah ndak punya siapa-siapa. Yang Mbah punya cuma tamu. Ia tertawa kecil. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, tawa itu agak terlalu lama. Dan matanya, setiap kali mereka menunduk minum teh, selalu memandangi satu persatu, seperti sedang menilai. Narasi bisa berhenti sedikit di sini, karena pada titik ini, semua masih tampak normal. Rumah tua, nenek baik, peziarah kemalaman, dapur hangat. Tapi justru bagian yang terlalu normal itu, yang bikin kasus Tegalrejo jadi mengerikan. Karena bayangkan, kamu masuk rumah orang yang katanya baik, dan justru disitulah garis hidupmu berhenti. Di dapur belakang, Mbah Rukiem menyalakan tungku kuno. Bukan kompor gas, bukan kompor minyak, tungku bata, hitam, tua, yang sudah lama sangat akrab dengan bau daging dan tulang. Kayu-kayu kering dimasukkan, api menyala jingga, tangan tuanya cekatan, seperti seseorang yang sudah ratusan kali memasak, dan hafal betul ukuran kayu, panas yang pas, dan berapa lama sampai sesuatu melunak. Sambil memasak, ia komat kamit. Datanglah roh-roh yang dibawa para tamu ini,
Mereka capek, mereka tersesat, mereka ingin pulang. Mbah bantu, Mbah bebaskan. Kalimat itu, kalau didengar sekilas, mirip doa. Tapi doa kepada siapa? Sementara itu di ruang depan, keempat peziarah mulai santai. Mereka cerita soal perjalanan, soal harapan, soal nazar. Salah satunya berkata, besok kalau subuh cuaca cerah kita pulang ya, saya harus lapor ke rumah. Mereka benar-benar percaya, besok pagi mereka bisa pulang. Dari dapur, Mbah Rukia muncul membawa mangkuk sayur hangat dan tempe goreng. Makan sekle. Biyen Mbah juga sering ziarah karo simbah kakungmu. Dingin-dingin ngene, mangan anget itu nikmate. Mbah seneng loh. Rumah Mbah ndak sepi. Kalimat terakhir itu ia ucap pelan. Rumah Mbah ndak sepi. Seolah-olah kesepian itu penyakit dan tamu adalah obatnya. Malam makin turun, angin makin dingin. Dari luar terdengar suara serangga dan sesekali suara burung malam. Di desa-desa pegunungan Jawa, jam 8 malam saja sudah sepi. Lampu di rumah-rumah tetangga padam. Tapi di rumah Mbah Rukiem, lampu tetap menyala kuning. Api di dapur masih hidup. Dan satu hal yang aneh, asap dari tungku tidak hanya naik satu kali, tapi berkali-kali dalam satu malam. Seakan ada sesuatu yang terus dipanaskan. Keempat tamu mulai mengantuk. Mereka digelar tikar di ruang tengah. Mbah Rukiem membawa selimut tipis, menutupi kaki mereka satu persatu. Gesturnya lembut, tapi matanya tetap terbuka lebar. Tidur, tidur. Peziarah harus istirahat. Besok perjalanan panjang lagi. Terima kasih ya, Mbah. Ndak usah. Kalian sudah datang bawa berkah ke rumah tua ini. Lampu dimatikan. Ruangan jadi temaram. Hanya tersisa cahaya dari dapur, menembus lewat celah pintu. Berwarna oranye bergetar. Suasana yang harusnya damai. Tiba-tiba punya rasa mencekam. Seperti ada sesuatu yang menunggu. Dalam gelap, suara langkah kaki pelan terdengar. Tok, tok, tok. Bukan langkah orang tua. Langkahnya terlalu hati-hati, terlalu terukur. Pintu dapur terbuka sedikit. Cahaya api menyorot wajah Mbah Rukiem yang kini tidak tersenyum. Ia berdiri memandangi keempat tamu yang tertidur. Ia menghitung. 1, 2, 3, 4. Mata tuanya berkaca-kaca. Ia tidak melihat 4 orang biasa. Ia seperti melihat 4 roh yang nyasar. Kasihan, kalian capek sekali ya, bisiknya. Tenang, Mbah bebaskan. Kalian tidak perlu kembali ke dunia yang ramai dan kotor itu. Disinilah kita bisa jeda lagi. Apa yang dilakukan Mbah malam-malam, desa tidak pernah benar-benar tahu. Sebagian bilang dia hanya berdoa. Sebagian bilang dia melakukan ritual warisan dari orang tua. Sebagian lagi yang tidak berani lewat depan rumahnya, bilang dia suka ngomong sendiri dengan orang yang tak ada. Tapi esok paginya, ada satu pola yang selalu sama. Rumahnya tetap rapi, tikar tergulung. Piring sudah dicuci bersih. Asap dapur sudah hilang. Dan tidak ada lagi tamu di sana. Pasti sudah berangkat subuh-subuh, kata warga. Namanya juga peziarah. Orang kampung ingin percaya yang sederhana. Mereka tidak mau membayangkan bahwa mungkin para tamu itu tidak pernah benar-benar keluar dari rumah itu. Mereka hanya berpindah wujud. Sampai di sini kasusnya belum meledak. Belum ada polisi, belum ada forensik, belum ada penggalian halaman belakang. Yang ada baru, seorang nenek tua yang terlalu ramah, sebuah rumah yang terlalu hangat, dan asap dapur yang terlalu sering muncul untuk ukuran orang yang hidup sendirian. Tapi di luar sana, di kota lain, ada seorang suami yang menunggu telepon istrinya. Ada seorang anak yang menunggu ibunya pulang dari ziarah. Ada seorang adik yang heran kenapa kakaknya sudah kirim foto sampai di Tegalrejo, tapi setelah itu hilang. Dan justru
Dari keluarga-keluarga yang menunggu itulah, teka-teki Tegalrejo akhirnya terbuka. Karena rumah yang terlalu ramah kadang menyimpan niat yang tidak pernah diucapkan. Dan Tegalrejo akan segera diketahui bukan hanya sebagai desa ziarah, tapi sebagai tempat di mana tamu datang dengan tubuh lengkap, lalu pergi hanya sebagai nama dalam laporan orang hilang. 3 hari setelah malam itu, seorang pria datang ke kantor polisi kecil di kota kecamatan. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur. Namanya Pak Darsono, suami dari salah satu peziarah yang menginap di rumah Mbah Rukiem. "Pak, istri saya hilang. 3 hari tidak pulang, telepon mati, dan pesan terakhir cuma bilang dia nginap di rumah seorang nenek di Tegalrejo." Polisi sempat menenangkan. "Mungkin sinyalnya jelek, Pak. Kadang orang ziarah ke gunung susah sinyal." Tapi di wajah pria itu, ada sesuatu yang membuat petugas muda di meja depan menatap ragu. Ketakutan yang terlalu nyata untuk sekadar sinyal hilang. Dan 2 hari kemudian, laporan kedua datang. Lalu ketiga. Lalu keempat. Semuanya. Orang-orang yang terakhir terlihat di jalur menuju desa Tegalrejo. Desa itu kecil. Semua orang saling kenal. Tapi anehnya, tak ada yang sadar kapan terakhir kali melihat rombongan peziarah itu turun gunung. Beberapa warga bilang, mungkin sudah pulang lewat jalur lain. Yang lain justru bercerita pelan, takut-takut sambil menatap arah rumah Mbah Rukiem. Malam-malam, masih sering ada asap dari dapurnya. Tebal, baunya aneh, bukan bau kayu bakar. Kayak daging. Seorang anak gembala bercerita pada ibunya, "Bu, tadi aku lewat depan rumah Mbah Rukiem. Aku lihat kayak ada orang digantung di dalam dapur." Ibunya langsung memukul pelan kepalanya. "Jangan ngomong sembarangan, nak dosa." Tapi malamnya, si ibu tidak bisa tidur, karena setiap kali angin berembus, dari arah rumah itu terdengar suara kayu patah dan logam beradu. Klek, klek, klek. Sebuah warung kecil di pinggir jalan menjadi tempat gosip beredar. Penjualnya bilang, Mbah Rukiem akhir-akhir ini sering beli banyak garam, minyak tanah, ember seng. Katanya buat masak, tapi yang aneh dia belinya selalu tengah malam. Pembeli lain menyahut, "Wong tuwo itu kadang punya ritual sendiri. Katanya dia percaya setiap tamu bawa roh suci. Ya mungkin dia lagi ritual bersih-bersih rumah. Tapi tak ada yang berani memastikan. Karena siapapun yang mencoba mendekat rumah itu setelah maghrib, selalu bilang merasa diawasi. Sementara itu di kota, keluarga para korban mulai panik. Ada yang pergi sendiri ke desa, tapi penduduk setempat hanya memberi petunjuk samar. Saya tahu rumahnya. Tapi hati-hati ya Pak. Jangan datang malam-malam, nenek itu baik. Tapi kadang, suka ngomong sama api." Kalimat itu tidak dimengerti siapapun. Sampai nanti, saat mereka melihat sendiri api itu. Malam di Tegalrejo selalu sunyi. Tapi sejak kabar hilangnya para peziarah, keheningan itu jadi menegangkan. Tak ada lagi yang berani menyalakan radio keras-keras. Anak-anak dilarang main setelah maghrib. Bahkan lonceng masjid pun terasa bergema lebih lama dari biasanya. Namun di tengah sunyi itu, ada satu rumah yang selalu hidup. Rumah kayu tua di ujung jalan, dengan lonceng bambu di terasnya yang tak pernah berhenti berbunyi. Ting, ting, ting. Kadang orang lewat melihat cahaya oranye dari celah papan dinding. Kadang juga terlihat bayangan orang berjalan, bolak-balik di depan dapur. Tapi ketika di sorot senter, tak ada siapa-siapa. Suatu malam, seorang warga bernama Pak Karyo, penjual sayur keliling, nekat lewat jalur itu karena harus mengantar pesanan ke rumah belakang desa. Ia mengaku kepada polisi beberapa hari kemudian, suaranya gemetar, tangan masih dingin. "Waktu saya lewat depan rumahnya, saya dengar kayak suara orang berdoa, tapi cepat, kayak bisikan.
Saya kira dia lagi ngaji, tapi tiba-tiba baunya berubah. Pak, bukan bau dupa, bukan bau kayu, bau daging gosong. Kuat sekali. Dan saya sumpah, saya lihat dari jendela, di dapurnya ada api besar, dan di atas api itu seperti ada bentuk tangan. Desa mulai diliputi ketakutan. Beberapa keluarga pindah ke rumah saudara di kota. Yang bertahan menutup jendela rapat-rapat tiap malam dan menyalakan kemenyan di depan pintu. Mbah Rukiem, ia tetap hidup seperti biasa. Setiap pagi masih terlihat menyapu halaman, memberi makan ayam, menyapa anak-anak sekolah lewat jalan. Wajahnya ramah, suaranya lembut. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Matanya selalu merah, berair, seperti orang yang kurang tidur, atau seperti seseorang yang baru saja menangis terlalu lama. Puncak keganjilan terjadi ketika 2 orang kuli bangunan lewat belakang rumahnya, hendak mengambil air di sumur umum. Mereka mencium bau hangus kuat, seperti rambut terbakar. Salah satu dari mereka memanjat pagar bambu dan mengintip lewat celah dinding dapur. Ia melihat Mbah Rukiem jongkok di depan tungku, mengaduk sesuatu dalam panci besar sambil bergumam, "Tenang, Le, sebentar lagi rohmu bersih, sebentar lagi bebas." Kuli itu langsung jatuh pingsan. Ketika sadar, mulutnya keluh. Ia hanya bisa bilang, di dapur itu bukan masakan, tapi kepala manusia. Berita menyebar cepat, tapi tanpa bukti, polisi desa tidak berani bertindak. "Jangan fitnah orang tua," kata kepala dusun. Namun setiap malam, aroma gosong itu makin kuat. Dan orang-orang mulai menghitung, sudah berapa minggu sejak terakhir kali ada peziarah lewat, dan tidak ada satupun yang kembali. Di musyala, imam desa membaca doa tolak bala setiap malam Jumat. Warga membawa air doa, menaburkan di depan rumah mereka. Tapi satu hal aneh, ketika air itu dilempar ke arah rumah Mbah Rukiem, uap putih keluar seolah air menyentuh bara panas. Satu malam, angin kencang dari gunung meniup keras, hujan turun deras, petir menyambar pohon bambu dekat rumah itu. Dari kejauhan, beberapa warga melihat asap tebal naik dari atap rumah Mbah Rukiem, bercampur kilat yang menyala-nyala. Salah satu dari mereka berseru, "Apinya kebakaran." Tapi tak ada yang berani datang menolong. Mereka hanya berdiri jauh, menatap kobaran cahaya oranye yang menari-nari di balik kabut. Dan di antara suara petir, terdengar sesuatu seperti nyanyian, pelan, lirih, tapi jelas. Seolah seseorang sedang menidurkan sesuatu, bukan bayi, tapi arwah. Keesokan paginya, rumah itu masih berdiri utuh. Tak ada tanda kebakaran. Tapi halaman belakangnya menghitam seperti bekas bara. Dan di tungku dapur ada abu yang belum padam. Abu yang menurut warga bau seperti logam dan darah. Laporan ke polisi bertambah. Bukan lagi 1, bukan 2. Ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan istri, dan semua titik akhirnya sama. Tegal Rejo. Kantor polisi akhirnya mengirim 1 tim kecil untuk memeriksa. 3 petugas berangkat, 1 senior, 2 muda. Mereka datang siang hari, disambut senyum ramah Mbah Rukiem di teras. "Oh, polisi? Aduh, saya ini orang tua, Pak. Ada apa ya?" Suaranya gemetar kecil, tapi tidak takut. Tangan tuanya bergetar membawa nampan teh. "Silakan duduk, capek jalan jauh." Ketika salah satu polisi menanyakan tentang peziarah yang hilang, Mbah hanya menunduk tersenyum samar. Orang datang, orang pergi. Dunia ini cuma tempat singgah, Pak. Kadang mereka pergi bukan lewat jalan yang sama. Kata-katanya sederhana, tapi nada suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Polisi menatap sesama mereka, lalu mulai memeriksa sekitar rumah. Di ruang tamu, semuanya rapi. Di kamar, tikar tergulung. Tidak ada apa-apa. Tapi begitu sampai dapur, salah satu petugas berhenti. Dindingnya hitam pekat. Udara di dalam berat, lembab, dan masih ada panas sisa api di tungku.
Ia membuka tutup periuk besar, dan di dalamnya bukan nasi, bukan air, tapi cairan abu-abu pekat, berbau logam. Di permukaannya, sesuatu yang mirip gumpalan kecil melayang, seperti sendi lutut. Polisi senior langsung menutup periuk, wajahnya pucat. Mbah Rukiem berdiri di belakang mereka, tersenyum, dan berkata pelan, "Jangan khawatir, Pak. Itu bukan manusia. Itu cuma sisa doa yang terbakar." Ketika mereka keluar, salah satu petugas muda berbisik, "Pak, saya dengar suara dari tungku, seperti orang menangis." Yang lain menjawab lirih, "Itu cuma kayu retak. Jangan pikir aneh-aneh." Tapi malamnya, ketika laporan diserahkan ke kantor kabupaten, catatan singkat muncul di bawah laporan. Bau di rumah itu tidak bisa dijelaskan. Asapnya tidak seperti asap biasa. Dan pemilik rumah terlalu tenang untuk seseorang yang hidup sendirian di tempat seaneh itu. Dari titik itulah penyelidikan besar dimulai. Forensik akan datang. Polisi kabupaten akan turun tangan. Dan apa yang akan mereka temukan di dapur tua itu akan mengubah seluruh desa Tegal Rejo selamanya. Karena di bawah lapisan abu dan sisa kayu bakar itu, tersimpan potongan kebenaran yang tidak pernah siap dilihat manusia. Dan untuk pertama kalinya, rumah yang selalu penuh doa akan berubah menjadi rumah duka yang tak pernah sepi. Hujan deras mengguyur jalan tanah menuju Tegal Rejo pagi itu. Lumpur menempel di sepatu para petugas, tapi mereka tetap melangkah mantap. Mobil patroli berhenti di ujung desa. Roda belakang terperosok separuh ke kubangan air. Dari dalam mobil keluar 4 orang. 3 polisi berpakaian dinas, 1 pria muda berjaket coklat membawa koper logam bertuliskan Forensik Jawa Tengah. Udara pagi terasa berat. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara warga. Seolah seluruh desa menahan napas. "Di mana rumahnya?" tanya petugas muda. Kepala dusun menunjuk pelan. "Itu yang di ujung jalan, dekat pohon randu tua." Semua mata menatap ke arah yang sama. Rumah kayu gelap itu berdiri diam, tertutup kabut dan sisa hujan. Lonceng bambu di terasnya bergoyang pelan. Ting, 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 seakan menyambut tamu yang tak diundang. Mereka mendekat. Pintu depan terkunci rapat. Tapi dari selapapan terlihat cahaya oranye temaram. Api. Polisi senior memberi isyarat, "Buka perlahan, jangan rusak dulu." Petugas muda mencoba mengetuk. "Mbah Rukiem?" Tak ada jawaban, hanya suara api berdesis. Ketukan kedua, masih sunyi. Ketukan ketiga, pintu berderit sendiri, terbuka perlahan, seperti disambut dari dalam. Dan aroma itu langsung menyergap. Bukan bau kayu bakar, bukan juga bau dapur biasa, tapi bau hangus bercampur amis logam, berat, pekat, sampai menusuk hidung. Semua orang refleks menutup masker gas. Petugas forensik bergumam, "Bau ini bukan organik biasa." Ruang tamu bersih, tikar tergulung rapi. Foto hitam putih pasangan muda tergantung di dinding, sudah pudar. Sebuah tas anyaman tergantung di paku, di bawahnya. Sepasang sandal laki-laki berdebu, ukurannya jauh lebih besar dari kaki Mbah Rukiem. Petugas saling berpandangan. "Dia tinggal sendiri, kan?" Kepala dusun menelan ludah, mengangguk pelan. Dari belakang, terdengar bunyi panci terguling. Celang, celang. Semua serentak menoleh. Salah satu polisi berjalan hati-hati ke arah dapur. Langkahnya pelan, napasnya berat. Setiap kali makin dekat, bau gosong itu makin menyengat. Dan di ambang pintu dapur, ia berhenti. Ruangan itu gelap. Dindingnya menghitam seluruhnya, seolah setiap inci pernah dijilat api. Di tengah ruangan berdiri tungku bata merah besar, berumur puluhan tahun. Di atasnya, sebuah panci besi hitam masih mengepul tipis. Di samping tungku, sosok Mbah Rukiem duduk bersila, menunduk, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah. Tangannya memegang sendok kayu panjang. Ia mengaduk pelan isi panci. Suara kayu beradu dengan besi terdengar lembut, tapi ritmis. "Bu, Mbah Rukiem?"
Perempuan tua itu tidak menoleh. "Sudah waktunya," katanya lirih. Suaranya serak tapi tenang. Petugas paling muda melangkah maju setengah meter. "Waktunya apa, Mbah?" Rukiem berhenti mengaduk. Bahunya gemetar sedikit. "Waktunya mereka..." "Tenang. Waktunya roh mereka pulang." Petugas senior menatap forensik memberi isyarat. Forensik perlahan membuka sarung tangan, mendekat ke tungku, menyalakan senter UV kecil. Cahaya ungu memantul di udara berasap. Di dinding terlihat noda-noda samar, bercak melingkar tak rata seperti semburan. Di lantai ada serpihan putih kecil. Satu diambil, diletakkan ke dalam kantong plastik bening. Forensik menatapnya lama. Itu bukan kayu, ini fragmen tulang. Seketika suasana berubah tegang. Dua polisi langsung mendekat ke arah Mbah Rukiem. "Bu, kami minta Mbah tenang. Tolong jauhkan diri dari tungku." Rukiem menoleh perlahan. Matanya merah basah, tapi bukan karena tangis, karena panas. Ia tersenyum kecil. "Jangan takut. Mereka tidak akan ganggu. Mereka semua sudah saya jaga." "Siapa, Mbah?" "Yang datang, yang istirahat di rumah ini. Semua membawa roh suci. Saya cuma bantu bebaskan." Suaranya lembut, nyaris seperti nenek yang menidurkan cucu. Tapi di ujung kalimatnya ada nada aneh. Seperti orang sedang berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat. Forensik terus bekerja. Mereka menemukan di dekat tungku satu ember logam berisi cairan keruh. Di dasar ember itu ada gelang perak yang meleleh sebagian. Lalu dua buah cincin, lengket oleh sisa abu. Dan di sisi dapur, kantong kain lusuh. Di dalamnya, potongan rambut panjang yang terikat tali. Satu petugas muda hampir muntah. Yang lain menyalakan kamera dokumentasi, memotret cepat. Klik, klik, klik. Setiap kali flash kamera menyala, wajah Mbah Rukiem terlihat makin pucat. Tapi senyumnya tetap. "Ambil DNA-nya," ujar petugas forensik. Ia menggores sedikit dari dasar tungku, mengambil sampel abu. Warna abu itu aneh. Abu keabu-abuan bercampur serpihan merah muda. Dari pengalaman, ia tahu, itu bukan abu kayu. Petugas senior menegakkan badan. "Bu, mulai malam ini rumah ini kami segel." Rukiem tertawa kecil. "Disegel? Tidak perlu, Nak. Rumah ini sudah disegel lama. Oleh doa-doa orang yang tidak pernah pulang." Saat mereka menggiring Mbah Rukiem keluar, perempuan tua itu tiba-tiba berhenti di teras. Ia menatap ke halaman belakang. "Jangan gali tanah itu," katanya. "Di sana mereka tidur. Kalau kalian ganggu, kalian tidak akan bisa tidur lagi." Kata-katanya membuat salah satu petugas menoleh. Halaman belakang itu penuh rumput liar, ada 7 gundukan kecil tidak rata, tampak seperti tanah baru digali. Mereka mencatat, tapi tidak menjawab. Rukiem masih menatap tanah itu lama. "Dulu mereka datang capek sekali. Kakinya luka, tangannya dingin. Aku masak air buat mereka. Tapi mereka bilang, roh mereka berat. Aku cuma bantu mereka ringan." Sore hari, mobil polisi membawa Mbah Rukiem ke kantor kabupaten. Sementara di rumahnya, garis kuning dipasang. Warga berkerumun dari jauh, tak ada yang berani mendekat. Ketika malam turun, forensik kembali bekerja. Mereka menggali di halaman belakang dengan lampu sorot. Satu lubang pertama, kosong. Kedua, hanya abu dan tulang ayam. Ketiga, potongan kain batik dan tas kecil. Keempat, bau busuk menyengat. Salah satu penyidik menutup hidung. Ini jasad manusia. Di bawah lapisan tanah dangkal, mereka menemukan potongan tubuh yang sebagian sudah membusuk, bercampur abu. Tidak utuh, tapi cukup untuk identifikasi. Semuanya dibungkus kain putih, seperti sengaja dikubur dengan upacara. Di kantor polisi interogasi dimulai. Rukiem duduk diam, menatap jari-jarinya. Petugas menanyakan satu persatu nama korban yang hilang. Ia hanya menjawab pelan, "Saya tidak kenal mereka, tapi roh mereka saya tahu." "Apa maksudnya roh mereka?" "Roh yang mereka bawa dari tempat ziarah."
roh yang tersesat. Mereka datang dengan beban, dan aku membakar beban itu. Apa yang Mbah bakar manusia? Ia menatap petugas lurus-lurus, matanya kosong. Manusia? Tidak, Nak. Yang aku bakar hanya jasad. Yang terbebas adalah roh. Petugas menatap catatan di depannya. Tangannya gemetar. Setiap kalimat dari perempuan tua itu seperti mantra. Ia berbicara pelan, tapi ritmis, seperti membaca doa. Dulu, aku juga ingin dibebaskan, tapi tidak ada yang membakar aku. Jadi aku belajar bagaimana membebaskan orang lain. Mbah, belajar dari siapa? Dari suara di dalam rumah ini, dari api di dapur. Api itu bicara, Nak. Api itu tidak pernah padam. Salah satu penyidik menutup buku catatan, berdiri keluar ruangan. Wajahnya pucat pasi. Beberapa hari kemudian hasil uji forensik keluar. Fragmen tulang yang ditemukan di tungku cocok dengan DNA dari 8 korban yang dilaporkan hilang. Semuanya peziarah dari luar kota. Polisi memperluas penggalian. Total 24 titik digali. Sebagian hanya abu, sebagian ditemukan gigi, perhiasan, dan potongan kecil kain yang cocok dengan laporan keluarga korban. Media mulai berdatangan. Judul berita membanjiri layar. Geger Tegal Rejo, rumah tamu yang menyimpan kematian. Warga desa menolak bicara. Sebagian masih percaya Mbah Rukyem bukan pembunuh, hanya orang kesurupan amal. Sebagian lain yakin dia kerasukan leluhur, menjadikan rumahnya tempat ritual. Malam itu, di ruang tahanan, penjaga mendengar sesuatu aneh. Rukyem duduk di pojok sel, menatap dinding. Dari mulutnya keluar bisikan pelan. Berulang-ulang. Api belum padam. Api belum padam. Penjaga mendekat, menyuruhnya diam. Tapi tiba-tiba listrik mati. Dalam gelap, dari arah selnya muncul cahaya kecil seperti bara. Ketika lampu menyala kembali, perempuan tua itu masih duduk di tempat yang sama. Tapi di lantai, bekas abu membentuk pola lingkaran. Keesokan harinya, tim penyelidik kembali ke rumah itu untuk dokumentasi akhir. Saat mereka membuka pintu dapur, tungku yang seminggu lalu sudah padam, menyala lagi. Tidak ada bahan bakar, tidak ada api, tapi bara merah muncul di dasar tungku, seperti ada sesuatu yang bernapas dari dalam tanah. Forensik berusaha memadamkan dengan air, tapi setiap tetes yang jatuh justru mengeluarkan suara desis dan uap putih tebal, berbau garam dan darah. Petugas senior hanya berkata pelan, "Matikan kamera, tutup rumah ini, biarkan diam." Sejak hari itu, rumah Mbah Rukyem resmi disegel dan dijadikan area terlarang. Tapi warga bersumpah, tiap malam Jumat, dari arah dapur tua itu, masih terlihat cahaya merah redup menari di balik jendela. Dan di udara dingin lereng gunung, kadang terdengar suara perempuan berbisik, "Tidurlah, tamu-tamuku, rohmu sudah ringan." Polisi menutup kasus dengan 24 korban teridentifikasi. Dalam arsip resmi, tertulis singkat, motif, gangguan kejiwaan dengan delusi spiritual, metode, pembakaran jasad dalam tungku tradisional, lokasi, dapur rumah pribadi di desa Tegal Rejo. Tapi bagi warga desa, penjelasan itu tidak cukup. Karena bagaimana menjelaskan bara yang tak padam? Atau suara doa dari rumah kosong setiap malam hujan? Dan begitulah rumah itu berdiri hingga sekarang. Tak ada yang berani mendekat. Orang lewat hanya menunduk, berdoa dalam hati. Beberapa peziarah yang tak tahu cerita, kadang masih bertanya arah ke rumah nenek ramah yang sering bantu tamu. Warga hanya menjawab pendek, "Kalau kamu ingin pulang, jangan pernah menginap di sana." Karena di Tegal Rejo, tidak semua tamu datang untuk beristirahat. Beberapa datang untuk tinggal selamanya. Dan di tungku dapur tua itu, api masih bernafas. Pelan, tapi tak pernah benar-benar padam. Mbah Rukyem duduk di ruang interogasi. Tangannya terlipat di pangkuan. Jari-jarinya bergerak pelan, seperti sedang menghitung tasbih yang tak terlihat. Lampu neon di atas kepalanya berkelap-kelip,
menyorot wajah yang keriput, tapi tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dituduh membunuh puluhan orang. Di seberang meja, penyidik menatap tumpukan berkas, foto-foto tungku, cincin, fragmen tulang, potongan rambut. Ia membuka pita rekaman, menekan tombol rekord, lalu berkata dengan suara datar, "Mbah Rukiem, kami perlu tahu, mengapa Mbah melakukan semua itu?" Rukiem tidak menjawab segera. Matanya bergerak lambat ke arah jendela kecil di pojok ruangan. Di luar, suara azan zuhur bergema samar dari masjid kota. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik, "Sudah azan." Bahkan Allah pun tahu waktunya api dinyalakan. Penyidik menahan napas. "Mbah, kami bicara tentang manusia, bukan roh. 18 orang ditemukan di rumah Mbah." Perempuan tua itu memejam mata, wajahnya tenang. "Manusia itu sementara, Nak. Roh mereka berat. Aku cuma membantu mereka lepas. Api itu bukan pembunuh. Api itu penyuci." Beberapa detik hening. Di ruang sebelah, petugas forensik mendengar semua lewat pengeras suara, mencatat setiap kalimat. Salah satu dari mereka berbisik, dia benar-benar percaya yang dia lakukan itu ibadah. Penyidik kembali menatapnya. Siapa yang mengajarkan Mbah hal seperti itu? Rukiem membuka mata perlahan. "Suamiku. Suami Mbah sudah meninggal 30 tahun lalu." "Ya." Ia tersenyum samar. "Tapi dia tidak pernah benar-benar pergi. Malam-malam, waktu aku sendirian, aku dengar dia di dapur. Api menyala sendiri. Kayu bergerak. Dia bilang, 'Yem, dunia ini penuh roh lapar. Bantu mereka pulang.' Dari situlah semuanya mulai." Narasi berhenti sejenak di sini. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti mantra. Ia tidak berteriak, tidak membela diri. Ia hanya percaya. Flashback, Desa Tegalrejo 30 tahun lalu. Rumah masih baru suaminya, Pak Marto, seorang penjaga makam di puncak bukit. Mereka hidup sederhana, bahagia. Hingga suatu sore Pak Marto tidak kembali. Ditemukan di sungai, tubuhnya terbakar sebagian, wajahnya tak dikenali. Sejak hari itu, Rukiem tak lagi sama. Ia sering duduk di depan tungku, menatap bara, berbicara sendiri. Api satu-satunya yang tersisa dari dia. Orang desa iba, tapi juga takut. Mereka bilang setiap malam Jumat terdengar dua suara di rumah itu. Suara perempuan berdoa dan suara laki-laki menjawab dari dalam api. Kembali ke ruang interogasi. "Jadi Mbah dengar suara suami Mbah dari api?" "Ya, dia yang pertama kali bilang padaku, setiap orang yang datang ke rumah ini membawa roh nyasar. Kalau mereka tidur di bawah atap ini, roh itu bisa ditarik keluar lewat panas. Maka aku bantu." Penyidik menatap lelah. "Mbah sadar itu artinya membunuh?" Rukiem menatap kosong. "Mereka datang ke rumahku bukan karena aku. Mereka datang karena dipanggil. Karena rumah ini haus roh." Di luar ruangan, wartawan berkumpul di halaman kantor polisi. Kamera, mikrofon, kilatan flash. Dunia luar mulai menamai dia janda api Tegalrejo. Sementara itu warga desa diguncang rasa bersalah. Ada yang mengaku sering makan di rumahnya. Ada yang bilang pernah menumpang berteduh. Semuanya kini bertanya hal yang sama. Bagaimana bisa kita tidak melihat tanda-tandanya? Malam itu, psikolog kepolisian datang melakukan pemeriksaan. Seorang perempuan muda, berwajah lembut, duduk di depan Mbah Rukiem. "Mbah, boleh saya tanya, apa Mbah masih mendengar suara itu?" "Masih, kadang dia marah karena aku diam di sini. Katanya, api lapar Yem, pulanglah bakar lagi. Tapi aku tidak bisa. Di sini dingin, Bu. Kalau dingin, Mbah bisa minta selimut, bisa minum teh." "Tidak, Nak. Dingin ini bukan dari udara. Ini dingin karena api di rumahku padam. Aku bisa merasakannya." Psikolog itu menunduk. Catatannya penuh kalimat tidak masuk akal. Tapi di balik kegilaan itu ada kesedihan yang nyata.
Rukiem bukan pembunuh berdarah dingin. Ia hanya perempuan tua yang kehilangan arah di antara iman dan kesepian. Beberapa hari kemudian, polisi membawa Mbah Rukiem ke lokasi kejadian untuk rekonstruksi. Desa sunyi, garis kuning masih melintang di depan pintu. Begitu turun dari mobil, langkahnya goyah, tapi matanya langsung mencari Tungku. "Di sini?" tanya penyidik. Ia mengangguk pelan, lalu menatap ke Tungku bata yang kini mati, dingin berdebu. "Kenapa Mbah pilih Tungku ini?" "Karena disinilah dulu suamiku masak. Disinilah terakhir aku lihat dia tertawa. Kalau aku nyalakan api di sini, aku bisa dengar suaranya lagi." Ia menepuk pelan dinding Tungku, seperti membelai seseorang. "Dulu mereka datang capek, lapar. Aku kasih makan, aku kasih minum, aku doakan. Tapi waktu mereka tidur, aku dengar suara-suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam mereka. Roh-roh itu menjerit, minta dilepas. Api paling tahu cara melepaskan." Penyidik menatapnya lama. "Jadi Mbah percaya, dengan membakar jasad mereka, Mbah menyelamatkan jiwa mereka?" Ia tersenyum. "Iya, mereka sekarang tenang." Saat itu angin berhembus kuat dari celah jendela. Abu lama berterbangan, menempel di rambutnya. Salah satu petugas muda spontan menyalakan senter dan bersumpah melihat seolah bara kecil menyala di sudut dapur. Padahal Tungku sudah padam seminggu. Semua terdiam. Rukiem hanya menatap bara itu, tersenyum lirih. "Lihat, dia belum pergi." Keesokan harinya di kantor kepolisian, Mabah Rukiem menulis surat. Tulisannya gemetar tapi rapi. "Untuk roh-roh tamuku, maaf kalau aku tergesa. Aku cuma ingin rumahku hangat. Dunia ini dingin kalau sendirian. Api itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengingatkan, semua akan kembali jadi abu." Surat itu tak pernah dikirim kemanapun, disimpan di berkas kasus. Sementara itu, media nasional berlomba membuat dokumenter. Gambar udara memperlihatkan desa Tegal Rejo yang kini sepi. Rumah-rumah kosong, sawah kering. Rumah Mbah Rukiem menjadi objek wisata horor dadakan. Tapi malam-malam, warga sekitar menolak mendekat. Mereka bilang, siapapun yang menyalakan kamera di sana pasti dengar bisikan dari dapur. Dalam sidang pengadilan, hakim memutuskan Rukiem tak sepenuhnya waras. Ia dijatuhi perawatan di Rumah Sakit Jiwa Magelang. Saat putusan dibacakan, ia tidak bereaksi. Hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Boleh aku minta api kecil di kamarku nanti? Untuk doa malam?" Permintaan itu ditolak. Tapi malam pertama di rumah sakit, perawat mencatat kejadian aneh. Alarm kebakaran berbunyi singkat, padahal semua ruangan steril. Di bawah ranjang Rukiem ditemukan korek api kecil. Tak menyala, tapi hangat saat disentuh. Hari-hari berikutnya ia jarang bicara. Hanya duduk di kursi dekat jendela, menatap pegunungan. Kadang bibirnya bergerak seolah masih berbicara dengan seseorang. Sampai suatu pagi, perawat menemukan ranjangnya kosong. Selimutnya masih terlipat rapi. Di lantai ada abu tipis berbentuk lingkaran. Tak ada pintu terbuka. Tak ada jendela pecah. Hanya bau hangus samar di udara. Dokter menyebutnya halusinasi massal. Tapi 2 hari setelah kejadian itu, warga desa melapor melihat asap tipis keluar dari cerobong dapur rumah Mbah Rukiem yang sudah lama disegel. Kembali ke desa, garis polisi sudah pudar. Rumput liar tumbuh menutupi halaman. Tapi Tungku tua itu masih berdiri di tempatnya, seperti menunggu sesuatu. Malam turun pelan. Lonceng bambu di teras kembali bergetar. Dari dalam rumah samar terdengar suara perempuan. "Tidurlah, Le. Istirahatlah. Rohmu sudah ringan." Angin membawa suara itu melayang ke desa. Anjing menggonggong. Lampu rumah-rumah padam lebih cepat malam itu. Dalam arsip kepolisian, kasus Tegal Rejo ditutup dengan keterangan delusi spiritual ekstrem akibat trauma dan isolasi sosial. Tapi para penyidik muda yang dulu ikut kasus itu masih sering mimpi buruk. Mereka bermimpi berada di dapur tua yang gelap,
mencium bau gosong, lalu mendengar suara perempuan berbisik di telinga. Api itu bukan musuh, nak. Api itu kasih sayang. Beberapa dari mereka mengaku terbangun dengan telapak tangan panas, seolah baru menyentuh bara. Tahun berganti, rumah itu tetap sepi. Tapi setiap kali ada musim ziarah, selalu saja ada peziarah yang tersesat menuju arah rumah itu, bertanya pada warga, apakah di sini masih ada nenek yang suka menampung tamu? Warga hanya diam, saling pandang, lalu menjawab perlahan. Kalau kamu dengar lonceng bambu berbunyi, cepatlah pergi, jangan berhenti. Sebab di Tegal Rejo, kehangatan bukan selalu tanda keramahan. Kadang, itu cara api memanggil pulang. Dan sampai hari ini, tak ada yang tahu pasti. Apakah bara di Tungku Tua itu benar-benar padam? Atau hanya menunggu satu tamu lagi? Waktu berlalu. Desa Tegal Rejo seperti membeku dalam ketakutan. Rumput liar tumbuh di halaman, menutupi jalan setapak yang dulu ramai oleh langkah para peziarah. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi pedagang keliling. Bahkan burung-burung pun seakan enggan hinggap di atap rumah kayu di ujung jalan itu. Rumah Mbah Rukiem kini sepi, gelap tapi masih berdiri tegak. Dindingnya hangus sebagian, pintunya tertutup rapat dengan segel polisi yang sudah mulai pudar. Tapi setiap malam Jumat, warga bersumpah masih melihat cahaya oranye redup menari di balik jendela dapur. Dan ketika angin lewat, lonceng bambu di teras berbunyi. Ting, ting, ting. Pelan, tapi pasti. Seakan ada yang masih tinggal di sana. Polisi telah menutup berkas. Kasus selesai, laporan diketik, disimpan di arsip. Tapi bagi warga, cerita itu tidak pernah berakhir. Setiap kali ada yang menyebut nama Rukiem, suasana langsung hening. Anak-anak dilarang bermain di jalan belakang. Orang-orang tua berpesan, kalau kamu lihat asap putih dari arah rumah itu, jangan menoleh, jalan terus, jangan berhenti. Tapi rasa ingin tahu, manusia tak pernah padam. Beberapa bulan setelah rumah itu disegel, sekelompok mahasiswa dari kota datang. Mereka membuat vlog dokumenter bertema Desa Terkutuk. Malam itu, 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan, menembus kabut dengan senter dan kamera. Bro, katanya dulu di sini ada janda yang bakar orang buat ritual. Bisik salah satu dari mereka, setengah bercanda, yang lain tertawa gugup. Tenang aja, udah lama itu. Cuman legenda. Tapi begitu mereka melewati batas halaman, suara kamera mendadak error, gambar bergaris, audio berdesis. Dari jendela dapur, cahaya merah samar muncul, seperti bara yang menyala dari dalam tanah. Salah satu perempuan menatap ke sana dan berkata pelan, "Kalian dengar nggak? Kayak ada orang ngaji." Yang lain menggeleng, tapi ketika semua diam, suara itu terdengar jelas. Lantunan doa pelan bergetar seperti keluar dari mulut seseorang yang sudah lama tak bernapas. Mereka lari. Kamera jatuh. Besoknya, warga menemukan kamera itu di depan rumah berdebu dengan rekaman terakhir berhenti di satu frame. Panci besi di atas tungku dengan tangan keriput memegang sendok kayu. Setelah kejadian itu, pemerintah desa memutuskan menutup akses jalan ke rumah itu. Dipasang pagar kawat. Di paku papan bertuliskan, dilarang masuk, area berbahaya. Tapi larangan tidak menghapus rasa takut, karena tiap malam hujan, bau gosong kembali menyebar ke seluruh desa. Kadang terdengar suara langkah di jalan batu, padahal tak ada siapapun lewat. Seorang ibu bercerita, anaknya yang berumur 7 tahun pernah bicara dalam tidurnya. "Bu, Mbah yang rambutnya putih bilang besok aku boleh nginep di rumahnya. Katanya di sana hangat." Anak itu demam 3 hari setelahnya. Dan malam ketiga, ibunya mengaku melihat bayangan perempuan tua berdiri di luar jendela, memegang lentera kecil tersenyum. Tahun berganti. Rumah itu pelan-pelan dilupakan.
Orang kota datang dan pergi, tapi tidak ada yang berani tinggal lama. Sampai suatu pagi, warga dikejutkan oleh kabar dari penjaga makam di atas bukit. Ia bersumpah melihat seorang perempuan tua berpakaian kebaya abu-abu naik perlahan ke arah makam suaminya, Pak Marto. Ketika ia coba menyapa, perempuan itu berhenti, menatapnya, lalu tersenyum. "Tolong, bilang pada mereka, aku sudah pulang." Setelah itu, ia melangkah ke kabut dan menghilang. Saat penjaga makam turun, ia menemukan jejak kaki kecil di tanah basah, menuju arah rumah Rukiem. Tapi jejak itu berhenti di depan tungku. Sejak hari itu, asap putih yang dulu muncul setiap malam Jumat lenyap. Desa kembali tenang, tapi bukan tenang yang menenangkan, melainkan tenang seperti seseorang yang menahan napas. Warga mulai membuka ladang lagi, anak-anak mulai berani lewat jalan belakang. Namun kadang, bau garam dan logam masih tercium samar dari arah rumah tua itu. Seorang guru sekolah yang lewat pagi-pagi bersumpah melihat seseorang duduk di teras rumah, membelakangi jalan, menatap sawah. Rambutnya putih, bajunya lusuh, tapi bahunya bergerak perlahan, seperti orang sedang menenun atau berdoa. Ketika ia mendekat, sosok itu hilang, hanya lonceng bambu yang berayun pelan. Dokumenter televisi nasional datang setahun kemudian. Mereka mewawancarai warga, polisi, bahkan ahli forensik. Rekaman terakhir menunjukkan tungku tua yang sudah retak, disinari lampu sore. Narator berkata dengan nada datar tapi dingin, "Rumah ini pernah jadi tempat peristirahatan bagi peziarah yang lelah. Tapi bagi sebagian orang, mungkin istirahat itu berarti selamanya." Malam penayangan dokumenter itu, seluruh desa menonton di balai dusun. Tapi saat adegan menampilkan wajah Mbah Rukiem, listrik tiba-tiba padam. Gelap total selama beberapa detik. Dan dari luar, seseorang bersumpah mendengar suara logam jatuh, seperti sendok kayu terhempas di lantai dapur. Ketika lampu menyala lagi, semua saling pandang dalam diam. Tak ada yang berani bicara. Hanya satu anak kecil yang berbisik lirih. Baunya sama kayak malam itu, Bu. Bau kayu terbakar. Waktu berjalan, namun kisah itu tak hilang. Tegalrejo jadi semacam peringatan diam tentang batas antara iman dan kegilaan. Tentang betapa mudahnya kesepian berubah jadi keyakinan yang menyesatkan. Di sekolah, guru agama kadang menyebut nama Mbah Rukiem sebagai pelajaran tentang bahaya menafsirkan doa dengan ego. "Dia tidak jahat," kata sang guru, "tapi dia tersesat di dalam keyakinan yang ia buat sendiri." Tapi entah mengapa, setiap kali musim hujan datang dan kabut turun dari bukit, warga kembali merasakan hawa aneh di udara. Angin dingin membawa suara samar seperti perempuan tua berdoa. Kadang terdengar dari ladang, kadang dari sungai, kadang dari dapur rumah-rumah yang sedang menanak nasi. Dan siapapun yang mendengar doa itu, selalu terbangun malamnya, merasa kakinya dingin dan mencium bau abu di ujung bantal. Suatu hari, petugas baru dari kepolisian kabupaten yang belum tahu banyak tentang kasus itu, ditugaskan mengecek lokasi lama untuk arsip. Ia datang sendirian, membawa kamera, catatan, dan rasa penasaran. Saat sampai, udara di sekitar rumah terasa berbeda. Bukan takut, tapi seperti ada sesuatu yang menatap dari balik dinding. Ia memotret halaman, dinding, lalu tunggu. Begitu kilatan flash menyala, kamera bergetar. Di layar preview, muncul bayangan perempuan duduk di dekat tungku, rambut panjang, wajah kabur oleh asap. Petugas itu langsung berlari keluar, menjatuhkan kameranya di jalan. Ketika kembali ke kantor, rekaman itu kosong. Semua file hilang, tapi kamera masih panas, seperti baru habis digunakan di bawah api. Malam itu, ia menulis catatan terakhir di laporan internal. Rumah itu kosong, tapi tidak mati. Aku rasa sesuatu di sana masih berdoa. Setelah laporan itu, tak ada lagi yang dikirim ke Tegalrejo.
Rumah itu dibiarkan menjadi bagian dari alam, ditelan waktu dan kabut. Namun di antara warga tua, legenda masih hidup. Mereka percaya, di malam tertentu, tungku itu akan menyala sendiri. Bukan membakar daging, tapi menyalakan doa. Doa dari roh-roh yang dulu datang mencari istirahat, dan perempuan yang menunggu mereka pulang. Dan jika kamu berjalan di sana saat kabut turun, kamu mungkin akan mencium bau kayu terbakar dan mendengar suara perempuan tua berbisik di telingamu. Tenanglah, nak. Di sini semua tamu diperlakukan sama. Yang datang dengan tubuh akan pulang sebagai abu. Narasi menutup perlahan. Suara lonceng bambu terakhir kali terdengar. Ting, ting, ting. Lalu hening panjang. Kamera imajiner menjauh, memperlihatkan rumah tua di tengah kabut, dikelilingi sawah kosong dan langit kelabu. Dan di tungku dapur yang retak, bara merah kecil masih berkilat. Bernafas pelan, seolah menunggu satu tamu lagi yang tak tahu bahwa beristirahat di sana berarti tak pernah kembali.